bagi pengembangan soft skill teman-teman untuk lebih percaya diri buat ngomong sama senior atau semua alumni gitu. Nanti kalian juga bakal nambah kerekatan dan juga nambah relasi gitu ya. Itu buat Dodi Madyo. Terus lanjut ke Ambawarso. Buat Ambawarso sendiri itu panitianya itu bakal ada oprek gitu. Kemarin kalian ikut kan oprek-oprek gitu? Ikut gak sih? Ada yang ikut gak sih? Raffi gak ikut ya? Halo Raf? Aku ikut Tidak, Mas. tidak. Nah, Raffi gak ikut ya, Ambal. Parah ya Raffi, parah. Pokoknya itu kan ada itu ada opreknya buat Ambawarso. Nanti kita cuma jadi PSDM-nya gitu loh. Jadi nggak cuma jadi PJ, kayak PJ buat bantu open recruitment-nya gitu. Terus teman-teman di sini PSDM nggak wajib buat jadi panitia. Kayak kita nggak ada keharusan jadi panitia gitu loh. Tapi wajib bantu. Tapi biasanya pada jadi panitia sih. Kemarin tuh yang nggak jadi panitia tuh cuma aku sama Mas Binju. Kalian kenal Mas Binju nggak sih? Nggak kenal ya? Ya itu Enggak pokoknya. kenal. Itu Mas Binju itu juga PSDM tahun lalu, PSDM tahun lalu. Itu aku sama Mas Binju itu enggak, karena aku sama Mas Binju lagi ngurusi PSG Porsenigama. Aku sama Mas Binju itu panitia di Porsenigama, dan Mas Binju itu ke aku ke acara, terus aku jadi staf acaranya kayak gitu. Jadi dia bisa buat bagi ke itu ke ambalnya gitu. Tapi bisa kalau kalian punya ada waktu buat bagi waktu, boleh banget. Jadi nanti yang itu apa namanya, Ambawarsa ini kalian nggak wajib jadi panitia, namun diharapin yang jadi PJ itu jadi panitianya, boleh jadi staff ataupun koor kayak gitu sih. Gitu. Terus yang Ramayana kemarin, yang Ramayana yaitu Ramayana ya kayak gitu sih. Gimana yang jelasnya? Ramayana nanti kita tampil di apa namanya, di Trimurti ataupun di Trimurti Prambanan, dan di Prambanan itu ataupun di open stage di Prabayar gitu. Nanti ada divisi-divisinya, banyak sih divisinya, kayak stage manager, terus perkap, humas perkap, kostum, dan lain-lainnya kayak gitu sih ada kalau di Ramayana gitu. Itu nanti Ramayana itu kalian nggak apa ya, nggak terjun secara langsung karena kalian cuma mungkin jadi PJ buat ngurusi PSDM-nya. Kan tentu saja di kegiatan-kegiatan tersebut ada PSDM kan ya. Kayak bagaimana pengembangan sumber daya manusia di situ. Biar menjadi evaluasi ke depannya. Contoh kalau Ramayana, biar Ramayana bagian kedua, maksudnya Ramayana selanjutnya itu lebih baik lagi. Nah, itu tugas atau fungsi PSDM di kegiatan UKJGS kayak gitu sih. Namun yang Ramayana itu nggak harus jadi panitia gitu. Namun lebih baik jadi panitia. Nah, kan udah nih tak jelasin 4 kegiatan tersebut yang bakal jadi PJ kalian. PJ kalian ini tugasnya yaitu kalau Ramayana nggak harus jadi panitia, namun kalian bertanggung dalam mengembangkan PSDM-nya. Terus kalau Gladi Purwo, kalian misal boleh jadi ketua pelaksanaan, kayak kesempatan kalian menjadi ketua pelaksanaan, lebih enak sih kalau jadi ketua pelaksana, kayak punya kesempatan buat berkembang lah. Baru semester lu udah jadi proker di acara besar di UKJGS kayak gitu boleh. Kok semester 2 di UKJGS kayak gitu. Terus kalian atau Gladi Madyo. Di Gladi Madyo sendiri kalian nggak wajib. Nggak wajib jadi nggak wajib jadi ketua, namun kalian membantu dalam kelancaran musyawarah besar, terus pengembangan SDM yang ada di dalam Gladi Madyo itu.
kayak fungsi pada Ramayana itu. BTW Gladi Purwo tadi juga sama ya. Terus yang Ambawarso ini kalian nggak wajib jadi panitia, namun kalian bertanggung jawab dalam pengembangan PSDM ini. Dan Ambawarso itu tahap terakhir kita, paham nggak sih? Kalau kita udah Ambawarso kan tanggal 19 Desember 2022, itu kan udah akhir kepengurusan kan ya. Jadi bakalan mungkin teman-teman agak lumayan berat karena bakal ada kayak saya biasanya habis ambal itu besoknya udah UAS kayak gitu sih. Tentu saja itu menjadi PR lebih lah untuk teman-teman PSDM. Jadi aku minta ini teman-teman seluruh 5 Power Ranger ini nggak boleh nggak boleh berhenti di tengah jalan gitu loh, aku minta. Jangan sampai, soalnya nggak ada sejarahnya anak-anak PSD Humas itu keluar di tengah jalan. Oke. Kok aku rada galak banget sih. Kalian paham nggak sih penjelasanku? Semisal paham, bilang paham aja. Paham, Mas. Paham, oke. Sebenarnya aku udah ada rancangan siapa yang bakal jadi PJ ini. Namun kembali lagi ke teman-teman, mau tergantung masing-masing teman-teman ini mau diskusi atau gimana, atau mau gimana wes enaknya. Boleh tahu rancangannya seperti apa dulu nggak, Mas? Oke, boleh banget. Jadi yang bakal jadi PJ buat Ramayana itu Puji. Kenapa? Karena dia udah angkatan tingkat 2 atau anggota tingkat 2. Terus dia juga ikut panitia Ramayana. Dan itu sangat memudahkan buat sorry Puji. Memudahkan misal ada ada presentasi mengenai Sidalam sama quality control dan juga rapor Sidalam Ramayana gitu. Nanti tugasmu kan kamu jadi konsum nih guys ya. Ya kan? Kamu konsum nggak sih? Kayaknya aku konsum deh. Ya. Nah itu nanti ada tugas tambahan itu. Kayak sebagai presentator yang presentasi gitu. Tapi nanti yang bikin sidalangnya kita bareng-bareng berlima. Tentu saja berlima gitu. Tapi kamu yang bakal jadi presentasinya, yang presentasiin hal tersebut. Kamu yang bertanggung jawab gitu loh. Tentu saja nanti bakal aku yang bertanggung jawab, tapi kamu yang jadi PJ gitu loh. Jadi ketua PSDM yang ada di Ramayana gitu. Penuh jawab Ramayana buat PSDM-nya. Kayak gitu sih. Terus yang Gladi Purwo itu aku mikirnya Nisa. Karena aku melihat Nisa punya udah punya gambaran lah, masih ingat mengenai Gladi Purwo. Terus mau pengembangannya mau gimana, aku yakin Nisa paham. Mau kayak Gladi Purwo mau dibuat kayak gimana sih? Yang penting pokok intinya kan pengenalan UKJS kepada anggota baru. Kayak gitu kan. Nah, Gladi Purwo mau dibikin kayak gimana, semenarik mungkin, sekreatif mungkin, senampusi mungkin. Aku yakin Nisa bisa. Gitu. Gimana Nisa? Oke, Mas, tapi kayaknya aku tuh masih lupa-lupa ingat sama Gladi Purwo, nggak inget banget gitu. Tapi kalau udah diamanahin, insya Allah saya siap. Wah, keren banget kalian. Gimana? Keren banget. Nanti bakal tak kasih lihat sih. Kayak PSDM tahun lalu. Draft PSDM tahun lalu. Jadi mungkin kalian bisa lihat evaluasinya. Jujur ya, tahun lalu tuh nggak ada quality control, nggak ada evaluasi gitu. Evaluasinya lebih ke pribadi-pribadi, lebih ke acaranya gitu loh. Nggak ada mengenai divisinya atau individunya tuh nggak ada. Dan juga pengembangannya tuh masih kurang gitu loh. Kita tuh masih terpatok acara itu, terpatok tahun lalu, jadi Purwo tahun lalu. Karena kita pikirnya, wah, ini online ini rada abot ya. Namun sekarang kita kan sudah beradaptasi, namanya juga manusia kan perlu adanya adaptasi dan pekat terhadap lingkungan sekitar. Nah itu PSDM harapannya bisa mengembangkan Gladi Purwo ini mau dibuat gimana. Jadi nanti Nisa yang bakal jadi ketua pelaksana ataupun jadi
ya apapun itulah, bisa jadi koor, acara, atau tapi aku harapin jadi ketua pelaksana aja, biar nanti kamu bisa lebih enak nih mau jadi mau ngapa-ngapain. Terus kan kamu jadi ketua pelaksana di Gede Purwa ini ya, ini kamu bisa nunjuk teman-teman PSDM ini kayak kayak Puji, terus Puji, Raffi, dan juga Kiki, itu buat jadi koor-koornya boleh, ataupun mau jadi apapun boleh sih, kayak gitu. Jadi Power Rangers saja aku, Mas. Power Ranger, aja Power Ranger merah ya, nggak boleh jadi tokoh. Pink aja, pink aja, pink. Wah, ya kayak gitu pemain, jadi itu nyari-nyari koor-koornya gitu sih. Tapi koor-koor tersebut nanti juga bakal diskusi bareng-bareng sama para SC, kayak Pras, Sekjen, dan juga lain-lainnya. Bakal diskusi bareng-bareng siapa yang bakal jadi koor-koor dan lain-lainnya. Gitu. Tahun lalu tuh yang jadi PJ-nya tuh Mbak Adira, namun yang jadi ketua pelaksananya itu Mas Garda. Karena Mbak Adira tahun lalu itu dia apa ya kemarin itu? Oh iya, deh ini arep magang. Dia ada nganu magang gitu loh. Jadi takut gak bisa ngepasi gitu. Dan Mbak Adira gitu. Jadi gak bisa deh. Akhirnya Garda yang bersedia, karena Garda juga lebih slow, kayak mau juga, dan juga nggak terlalu terbebani, jadi dia jadi ketua pelaksana gitu. Terus tahun kemarin aku jadi ketika Pro kemarin aku jadi koor teknisnya, itu cuma masalah Zoom dan juga ngurus hal seperti itu loh. Teknis sebenarnya itu kayak mengenai IT dan juga perlengkapannya gitu loh, kayak keperluan Zoom dan lain-lainnya. Itu doang sih, kayak Drive, terus form, spreadsheet, jadi KSK, perkap, dan lain-lain itu gabung jadi satu. Nanti divisi-divisi yang mau di Gede Purwa itu bisa kamu kembangin mau apa aja sih, jadi divisi-divisinya, jadi bebas banget. Yang penting Gede Purwa semenarik mungkin dan juga sekreatif mungkin. Harapannya sih gitu. Jadi yang daftar UKJS itu banyak. Itu sih. Terus Gedi Madio. Gedi Madio itu aku mikirnya Raffi. Karena uh, itu Gedi Madio itu Raffi lebih berpotensi di Gedi Madio gitu loh. Buat ngurusi teman-temannya, terus bantu mubes-mubes gitu di awal-awal. Dan juga nanti uh, lebih enak gitu loh, semisal bantu-bantu pengembangan PSDM atau sebagai presentator ketika sidalang itu. Gimana Raffi? Apakah ada anu? Raffi? Ada apa? Ada pertanyaan lah saya. Oke, bisa. Bisa. Jadi di maju itu kalian yang biasanya anak SDM itu gak bakal jadi ketua sih, ketua pelaksananya sih. Karena ketua pelaksananya kemungkinan besar tuh kalau nggak anak pementasan, anak karawitan, ataupun anak latihan. Kayak gitu sih. Terus divisi-divisinya itu juga nanti bakal diskusi bareng-bareng sama teman-teman PH. Teman-teman PH ini dan juga kepala-kepala gitu. Terus kamu juga bertanggung jawab sebagai presentator ketika pengenalan si dalang dan juga quality control. Gitu. Terus terutama yang ambal terakhir ini siapa kalau nggak bukan lo sekali. Siapa guys? Ki. Halo Ki. Oh gak maksudnya kok malah guyu. Iya menurut kenapa juga ambal? Ah gimana? Sumpah Ki, suaramu gak kenal Ki. Agak. Heeh. Hmm. Iya iya.
Hmm. Enggak, ya menurutku ya, pribadiku ya. Karena aku juga teknik walaupun pertanian, itu juga ada proyek-proyek gitu loh, semester 1 gitu. Tapi semester 1 kemarin proyekku masalah lebih ke smart farming gitu loh, kayak adik gitu. Kalau geodesi aku kurang tahu. Namun, kembali lagi kamu melihat Molek dan juga Aryo. Kedua itu juga geodesi dan dia keduanya juga ambal, coy. Ayo, kamu mau beralasan apa lagi ya? Terus Alif juga. Alif tuh karawitan. Tapi sekarang nggak lanjut tuh ya. Kamu tuh nggak bakal jadi ketua panitia sih. Karena ketua panitianya nanti bakalan angkatan 2. Tingkat 2. Ketua pelaksananya bakal tingkat 2. Kok tingkat 2? Tingkat 3. Dia wesan tingkat 3. Ya bisa jadi koor, bisa jadi apapun itulah. Nggak harus, tapi kamu ya kayak Ramayana itu. Jadi presentator. Dan juga PJ PSDM di kegiatan itu. Kayak gitu sih. Dapat dipahami guys. Presentator kan ambal kan oprek tuh bulan apa ya? Bulan Oktober tanggal 22. 22 atau 20 ya? Tanggal 20 atau 22. Jadi mulai mulai first gathering kayak kan udah seluruh panitia dan seluruh panitia udah ada. Terus seluruh panitia udah ada itu kan kalau ada first gathering kayak kemarin bakal ada first gathering kan. Terus sampai Ambal Warso itu tanggal 9 tanggal berapa gitu karena penampilan mungkin tanggal 19 gitu kan. Di antara itu bakal ada 2 sidalam atau 2 sidalam. Sidalam itu kayak evaluasi gitu loh individu atau individu lain di dalam itu. Jadi kamu mempresentasikan mengenai sidalam itu. Nanti wajib ngisi dan lain-lainnya. Nanti aku jelasin mengenai sidalam habis ini ya. Itu sih masalah presentatornya. Terus pengembangan SDM di Ambarawa ini. Semisal nanti kalau ada apa ya, kalau ada apa-apa sama penampil ataupun apapun itu, kamu yang bertanggung jawab yang ngisi evaluasi keseluruhan gitu loh. Tapi kamu nanti memberikan evaluasi itu ke aku nanti aku kembangin lagi, terus aku kasihkan ke Pras. Dia nanti ambil warso ke depannya lebih bagus gitu. Bukan ambil warso ke depannya sih, kegiatan selanjutnya lebih bagus. Misal nih, ada cerita atau curhatan dari teman-teman panitia gitu ke kamu boleh banget cerita langsung kamu cerita ke aku biar kita bareng-bareng ke anak 5 ini nanti kedepannya gimana kayak gini. Jadi kamu penghubung ke SDM utamanya, walaupun nantinya juga aku sih, tapi kamu tanggung jawab pertama itu yaitu presentator itu. Jadi nanti kamu bakal berurusan langsung bersama dengan kadif-kadifnya itu. Kadilan apa ya? Koordinat divisi gitu sama PJ, divisi sama ketua pelaksana gitu. Nanti kamu berhubungan langsung kayak gitu sama anak-anaknya mau gimana gitu. Bentar ya guys, aku mau ngecas HP. Aku ngecas HP, ngecas laptop. Anak saya ditakar lagi. Menang. Ini aman dulu ya. Kamu bersedia enggak? Oke. Iya bang, enggak. Kok gak ikhlas ngono ya? Ya semisal nanti kamu ada masalah tugas-tugas gitu bisa cerita ke aku walaupun ngerti. Aku memberikan berikan petuah-petuah mengenai cara manage waktu dan lain-lainnya.
Namun kan juga ada Molek, mungkin kamu bisa tanya-tanya Mbak Molek, Mbak kalau itu kan Pak Abel Warso kan Mbak Molek kan bendahara tuh. Yang kemarin itu kan sibuknya kayak bendahara gitu Mbak. Terus ada tugas akhir itu gimana tuh Mbak cara menyiasati kalau tahun kemarin itu gimana kayak gitu. Kayak semisal kamu masalah jurusan gitu. Sebenarnya kalian tuh gampang sih kalau ada apa-apa masalah jurusan, masalah tugas atau apa itu, jangan kamu jadiin beban. Maksudnya kamu jangan jadi beban banget gitu loh. Fokus akademik, namun juga jangan sampai lepas tanggung jawab. Kayak gitu sih. Paham nggak? Sekomitmen mungkin lah. Kalian kan udah berkomitmen tuh, komitmen dong sama yang. Ya, kalian komitmen itu dipertanggungjawabkan lah. Kayak gitu sih. Gimana nih guys, ada pertanyaan mengenai PJ ini, apakah kalian menyetujui atau aman? Semisal aman, boleh banget bilang aman, ataupun ngecek. Semisal aman, bilang aman guys. Aman. Nah, Aman. Iki gimana, aman gak? Aman. Terus Anissa, Lucy? Aman. Aman. Oke, berarti PJ-nya gitu ya. Yang nanti jadi yang PJ Ramayana Pakabuji, terus Gadi Madya Raffi, Gadi Purwo, Anissa, Ambal, Iki. Urutannya bakalannya Ramayana kan karena kita udah logi Ramayana ini. Terus selanjutnya bakal ada Gadi Madya dulu karena Juni itu Gadi Madya berarti Raffi. Habis itu penerimaan anggota baru berarti Gadi Purwo, Nisa. Terus Ambal Warso bulan Desember si Iki kayak gitu. Namun itu kalian tuh kayak penanggung jawab dalam presentator gitu loh. Gitu sih. Lanjut ya guys, aku mau liatin kalian tentang si dalam. Kalian udah masuk grup belum? Grup PJ delegasi. Belum. Belum ya? Aku kira udah. Nanti aku kirim nomor-nomornya. Kalian udah punya nomor-nomornya nggak? Enggak punya. Nggak Belum. punya. Tuh. Mana sih kemarin catatanku siapa yang jadi ketua-ketuanya? Apa ya koordinatornya? Kalau itu ada Mas di grup. Itu. Mana ya? Aku lihat ya. Ini. Ping. Itu kalau kita jadi delegasi itu, kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa karena ada satu dan lain hal, bisa izin gitu kan Mas, nggak harus ikut Nah. terus gitu. Ya emang gitu. Jadi kita tuh nggak ada hukumnya wajib buat apa sih ini? Harus selalu ada gitu loh, gak? Kita tuh lebih kayak apa ya? Kayak semisal ada apa-apa kita menjadi semisal ada apa-apa nanti kayak ada anggota atau ada staf PH yang kurang kinerjanya kurang ataupun masih ada misal ada cerita dari Kadif yang kamu tanggung jawabin itu masih belum ada, masih kayak ada yang ya tadi yang staffnya masih kurang gini. Nah nanti kita diskusi bareng-bareng kayak gitu sih delegasi. Terus nanti semisal atau kakak-kakak Kadif yang kalian masuk ke jadi delegasi itu ada minta bantuan, terus aku harap sih kalian nggak menolak gitu loh. Maksudnya kalau semisal bantuannya kayak kalian solo terus bersedia atau mungkin itu bisa menjadi pengembangan skill kalian, aku harap kalian terima kesempatan itu. Itu sangat disayangkan semisal kalian nggak menerima kesempatan itu. Namun juga itu bukan kewajiban kalian gitu loh. Oke, baik-baik, paham Mas. Uh,
Ada yang mau ditanya mengenai delegation? Siapa sih? Aku tuh kok bingung ya. Oh ya. Berarti Anissa ini pementasan sama Tari Putri. Raffi, Medpop sama Tari Putra. Ki Kapeda sama Huminfo. Terus Uji inventaris. Kapeda itu berarti 5. Huminfo 5. Berarti 10. Raffi itu berapa? 7 kayak. Tari Putra 3. Medpop 4, 7. Anissa tuh banyak. 5 tambah 5 itu berapa sih? 10. Uji 9. Kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu sih mengenai anggota-anggotanya. Jadi kalian bertanggung jawab terhadap anggota-anggota tersebut. Bukan bertanggung jawab cara memenuhi nafkah ataupun apapun itu ya. Bertanggung jawab dalam artian ya kalian memijin aja ya. Kayak misalnya mereka cerita-cerita nanti bakal secara langsung pada kalian. Kan nggak mungkin kan ya kalau langsung ke aku karena belum kenal deket banget sama kepada staff-staffnya. Mungkin aku lebih ke PH-nya, atau lebih ke kadif-kadifnya sih. Kayak gitu. Jadi nanti bakalan kalian ngechatin ini, Uji ngechatin Adela, terus Nisa ngechatin Vio sama Nadia, Raffi ngechat Aulia sama Agil, Iki ngechat Ardeni sama Farhan. Terus aku pinginnya kalian tuh memperkenalkan dirinya sebaik mungkin ya. Jangan sampai kalian memperkenalkan diri kayak kepeksa gitu loh, memperkenalkan diri yang agak panjang secara runtut gitu. Terus kalian tuh ngapain sih di situ? Pertama ya kalian perkenalan dulu. Kalian siapa sih? Terus kalian dari mana? Terus kayak jurusannya apa? Terus kalian di sini sebagai staff PSDM, sebagai delegasi di divisi, contoh kalian kayak musik di divisi inventaris ini. Terus kamu cerita semisal kami di sini PSDM di sini hanya bukan hanya sih sebagai konselor kalian semisal ada apa-apa ataupun semisal kalian ada masalah problematika mengenai KJS maupun kehidupan maupun tabrakan dengan akademi dan kesehariannya. Mungkin kalian bisa cerita-cerita ke kita semisal kalian sulit ataupun bingung kalau mau cerita sama kadifnya kayak gitu. Terus kalian juga bakal sebagai membantu teman-teman semisal ada perlu bantuan dan juga bakal memberikan informasi lebih mengenai informasi-informasi yang ada di KJS kayak gitu sebagai perantara lah antara kalian dengan PSDM gitu. Bisa dilihat guys. Udah aku share ulang ya. Kalian cek di grup lagi. Terus aku mau ngasih kalian mengenai si dalang. Kayak kemarin Mas bentar mau nanya. Gimana? Jadi itu ngechatnya itu satu orang banyak orang gitu? Apa kadifnya doang? Kalian ngechat kadif kan? Terus kalian bakal masuk grup. Nah di grup itu nanti kalian perkenalan gitu. Terus aku minta tuh kalian tuh responsif gitu loh. Semisal ada informasi di grup, di baik UKJGS maupun di divisi-divisi delegasi kalian tuh lebih responsif gitu loh. Kayak, oke siap kak, nah ini gini-gini terus ya teman-teman gini, ya teman-teman semisal nih ya kalau ada rapat ataupun mubes gitu yang di pengumuman di UKJGS mungkin kalian bisa sebagai broadcasternya juga bisa ataupun ngajak teman-teman buat yuk semuanya pada terus semisal kalian mau nge-tag itu izin dulu ya izin tag siapa gitu yang belum masuk yuk segera masuk yuk udah ditunggu nih sama teman-teman kak apa kamu nggak kangen nih sama kita gitu. Contoh ya kayak aku sih alay banget santai kayak gitulah. Ada yang perlu ditanyakan mengenai delegasi itu? Oke, berarti habis ini chat kadifnya, kenalin diri sama minta masuk ke grupnya gitu. Iya. Mungkin kalian besok pagi aja sih guys, karena ini udah malam, takutnya kadifnya Ya nggak habis ini juga gitu, besok maksudnya. Ya besok. Oke.
Terus kan bentar lagi nih bulan Maret kan guys. Tentu saja bulan Maret tuh ada agenda sidalang. Agenda sidalang PH. Kan ini ada quality control KJKS. Ini nanti aku mau lihatin mengenai quality control dulu ya, mengenai non proker sidalang. Ini sebenarnya ini proker apa sih namanya, proker apa sih? Proker sidalang. Sidalang itu ada quality control, sidalang acara, sidalang PH gitu. Apa sih ini? Nah, quality control KJG, quality control sendiri kayak kemarin sebagai evaluasi, bahan evaluasi. Jadi kayak evaluasi individu pada acara tersebut. Nanti kan ada kritik dan sarannya ya. Terus juga ada kepentingan dan keinginan itu. Apakah perlu dilanjutkan agenda ini? Contoh kayak gitu. Itu quality control sebelum ini. Quality control ini juga nanti bakal masuk ke kaleidoskop KJGS. Itu proker baru sih. Nanti bakal masuk ke kaleidoskop Instagram KJGS. Jadi sebagai pertanggungjawaban lah, apakah proker ini masuk apa enggak gitu. Terus ini ada sidalang acara. Sidalang acara nanti akan ada sidalang Ramayana Ballet, Ramanan RPP. Terus sidalang apa ya? Sidalang Gadi Purwo, sidalang Gadi Madyo, sidalang Ambar Warso. Nah, kalian bertanggung jawab kepada ini semua. Bukan satu orang ya, maksudnya kalian bertanggung jawab buat ini semua. Namun koordinator pertanggungjawabannya yang aku bagi kemarin. Paham? Apakah dapat dipahami, guys? Paham. Paham, oke. Paham. Sip. Yoi. Namun, walaupun kalian bukan jadi koordinator, tetap aja bertanggung jawab ya. Semisal bantu koordinator gitu. Kan bakalan di sidalang ini bakal ada banyak hal nih ya. Bakal banyak apa ya? Banyak spreadsheet-nya. Spreadsheet sidalangnya gitu. Terus saja itu jadi pertanyaan jawab kalian. Nah, ini ada sidalang PH. Sidalang PH sendiri ini sebagai apa ya? Sebagai ini. Aku lihat. Kalian udah lihat ini belum sih? Yang belum siapa? Ayo. Belum tak baca tapi lihat. Belum, baru sekali. Belum. Kalian tuh bisa banget buat apa ya? Dulu sih. Kayak dibuka iwae lah drive. Karena kalian bakal yang isi. Nah, ini baca. Sidalang PH merupakan program kerja KJKSGM yang menjadi sarana dalam penilaian kinerja pengurus harian KJKSGM tiap triwulan. Jadi penilaian bakal ada 3 bulan. Penilaiannya akan ada 4 kali dalam satu periode. Periode pertama pada bulan Maret, periode kedua bulan Maret sebelum UTS, periode kedua bulan Juni sebelum UTS, periode ketiga bulan Oktober sebelum UTS, bulan Oktober atau bulan September itu sebelum UTS, periode keempat itu bulan Desember sebelum UAS. Kayak gitu. Periodenya itu ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Terus sidalang ini berisikan sebuah penilaian diisi oleh tiap individu terhadap individu lain. Jadi ini sebagai penilaian. Kayak contoh nih ya, tiap staf nih ya bakal menilai satu sama lainnya. Penilaian tersebut nanti kayak nilainya ada 4 poin nih. Ada angka 1 sampai 4. Itu nanti bakal ngisi. Kayak gitu. Penilaiannya nanti ada kriterianya sih. Terus berisikan bentuknya bakalan G-form ataupun spreadsheet. Namun kayaknya kita bakal spreadsheet, lebih utamain spreadsheet karena G-form nanti bakal dikontrolin. Lalu setiap individu melakukan pengisian sheet nama masing-masing. Jadi pengisiannya bakal melalui nama masing-masing nih. Terus terdapat kolom penilaian yang harus diisi dari angka 1 sampai 4 yang disesuaikan dengan catatan kriteria penilaian. Terus ada kolom biru ini yang berarti tidak perlu mengisi. Jadi nanti bakal ada kolom biru yang nggak perlu diisi karena itu nama masing-masing. Jadi nggak usah isi namanya masing-masing. Hasil penilaian ini akan digunakan sebagai evaluasi apakah anak ini berhak mendapatkan SK anggota atau sertifikat itu, apakah anak ini berhak diterbitkan atau enggak, kayak gitu.
ngeri banget ya, kayak gelap banget ya sih. Terus ada surat rekomendasi yang dibutuhin teman-teman, semisal ada beasiswa dan lain-lain, kan biasanya perlu rekomendasi. Itu juga berurusan dengan si dalang PH ini. Terus surat anggota aktif, dan juga yang akan digunakan sebagai rapor sidalang dan dalangan staf terbaik pada evaluasi dan musyawarah anggota. Jadi bakal ada dalangan atau staf terbaik itu nanti bakal, kalian tahu base staff gak sih? Yang biasanya Tahu. Nah, kayak gitu nanti kalau kita bakal bikin kayak gitu. Nah, kayak tiap staff, tiap divisinya bakal ada siapa sih yang nilainya paling tinggi. Kayak gitu sih. Ada staff terbaik itu. Ada evaluasi dan musyawarah anggota. Pada evaluasi dan musyawarah anggota. Ini bakal ditayangin atau diposting di Instagram atau KJGSGM gitu. Dan juga ngetek orangnya gitu sih. Terus apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada delegasi, kalian bertanggung delegasi itu atau anggota PSDM lainnya. Kritik dan saran bisa mengirim email atau surel PSDM ke JCM atau Instagram ke JGS, itu sih. Tuh kurang lebih kayak itu. Dapat dipahami mengenai deskripsi yang kurang jelas ini? Dapat dipahami. Yang lainnya gimana? Lantar, teman. Belum ya? Halo, Tik apakah 1. dapat dipahami? Belum nggak, guys? Halo, guys. Aman-aman. Oke, saat ini ya masih belum. Masih banyak nih, guys. Nah, betul sekali. Karena nanti bakal... Terus ini ada si dalang PH. Ini buat triwulan 1 nih ya. Aku bakal contohin di PH inti. Di PSDM aja. Kita aja. Coba sih. Nah, ini comment description ini tak nolin dulu. Tak hapus dulu. Jadi nanti kalian bakal bikin spreadsheet ini. Kayak spreadsheet ini kan. Bakal spreadsheet ini. Terus kalian nulis nama-nama anggotanya. Nama anggota, kalian kan contoh delegasi di uji di delegasi inventaris ya. Nanti bakal ngisi ini. Nama-nama seluruh anggotanya siapa aja. Nah, kayak gitu. Nanti bikin kayak gini. Ini tinggal dikopas sih sebenarnya. Udah tak bikinin yang di sini. Udah tak bikinin kan ini. Info, tapi nama-namanya masih belum tak ganti, guys. Masih belum, masih nama-nama lama. Untuk PSDM sama PH inti nanti aku yang jadi yang ngisi, yang garap. Kalian tinggal patang jawaban yang lain-lainnya ini loh. Kayak gitu. Terus ini. BTW ini kalian lihat ya sih Lihat. spreadsheet-nya? Lihat. Turun guys. Nek dari divisi apa tuh? Izin aku. Ini loh maksudku. Mana sih? Ketua. Oh, itu baru muncul. Nah, coba sih. Ketika semua kalian belum lihat ini ya. Oke, aku lihatin ya ini. Ini tuh main description-nya. Sebenarnya ini nggak perlu sih. Langsung aja. Gimana? Langsung aja. Ini main description sebenarnya nggak perlu sih. Ini sebagai bantuan kalian buat kopas aja. Ini kan ada nama siapa, lo, kita itu Shiba. Nanti main description di seluruh apa ya, di seluruh TW ini, di triwulan ini tolong dihapus aja nggak apa-apa. Main description. Nanti kalian bikin gini. Ada contoh ya, semisal anggotanya 9. Kalian bakal bikin 9 sheet. Kalian tahu kan cara bikin sheet? Gini. Terus duplikat. Ganti nama. Ganti namanya tinggal rename. Nah, gitu. Nanti siapa nama
Boleh nama panggilan ataupun nama lengkap juga nggak apa-apa sih, bebas banget. Nggak ada. Bisa. Kayak gitu sih. Nanti kalian bikin gitu nih. Ini cara hapus gini. Kita hapus dulu ya. Nah, terus ini kan udah di ini di Niko kan, di aku. Terus kamu nulis ini Niko, ulang ya. Tadi ini dimension, terus kalian udah duplikat nih. Jumlah duplikatnya sejumlah anggotanya. Paham nggak sih? Paham. Contoh, inventaris itu ada 9. Jadi nanti kalian bikin sheet 9 sheet. Terus kalian rename sesuai nama yang ada di anunya. Nama apa ya? Nama anak-anaknya gitu loh. Nama-nama anggota divisi tersebut. Baik kadif maupun stafnya. Terus kalian isi ini kayak halo, nanti kalian rename aja. Siapa sih namanya? Boleh nama panggilan juga gak apa-apa, semua kalian panjang nama panjang. Ini diganti aja gak apa-apa. Terus ini kalian jangan lupa warna biru, dibiruin. Namanya siapa, biar mereka gak ngisi ini. Terus ini jabatannya jangan lupa diganti. Terus ini. Terus misal kalian kan bakalan nambah nih ya. Bakal nambah, maksudnya nambah apa namanya? Nambah tabel kan. Tinggal kalian ini insert row above. Ini kalian di blok dulu dari 5 sampai ini kalian terus insert one row above. Kayak gitu. Nanti bakal auto ada giniannya, tinggal kalian nulis aja namanya siapa tambahannya kayak gitu. Bisa dipahami nggak guys? Bisa. Nah, terus semisal nih namanya jumlah anggotanya tuh cuma 3 gitu kan. Ini bisa kalian hapus. Hapusnya tinggal kalian backspace. Oh enggak sih? Dihapus backspace. Hilang. Terus ininya diganti. Apa namanya? Tabelnya. Dihapus semua, terus tinggal di giniin. Udah hilang. Terus ini kan masih ada giniannya kan. Apa sih namanya? Ini tuh namanya apa ya? Aku lupa ya. Itu namanya data validasi mengenai list for range. Kayak gitu sih. Ini kalian tinggal hapus gitu. Dihapus aja. Kok nggak bisa ya? Bentar. Dihapus aja. Cara hapusnya setauku ya. Saya coba, semisal salah tolong benerin lagi. Ini lihat view more cell option. Mungkin kalau kalian bahasa Indonesia mungkin lihat informasi sel lainnya, terus kalian langsung validasi data kalau bahasa Indonesia. Terus tinggal kalian hapusin aja. Kayak delete, mana tuh delete? Remove validasi. Tinggal kalian remove validasi ini. Kalian blok dulu sehingga remove validasi. Paham? Paham. Nah, nanti hilang. Paham kakak. Terus ini tinggal kalian ajuin, tinggal ke atasin. Tapi nggak di atasin nggak apa-apa sih. Kalau tinggal atasin ini, terus di Ctrl X atau cut, tinggal naikin ke atas. Ada jeda 1, gitu. Jeda 1 row. Tahu row kan? Nah, jadi ini. Tinggal kalian copy di sini. Gitu. Tapi kalau kalian nggak ke atasnya juga nggak apa-apa sih, nggak harus kayak gitu. Jadi yang kalian harus lakukan adalah mengganti menduplikat ini, terus ganti nama duplikat, terus ganti namanya ini, ganti nama halo siapa, terus terima kasih pada siapa ini ganti, terus ganti nama-namanya ini, terus jabatannya apa aja. Terus saran aku, kalian buat satu sheet dulu, sheet utama, kan ada sheet utama itu. Kalian ganti dulu namanya siapa aja, baru kalian duplikat. Paham nggak? Paham nggak guys? Paham. Jadi kalian tinggal kopas terus ganti iki,
Taruh ganti biru-biru nih kalau ganti gitu. Kayak gitu sih. Dapat dipahami guys? Dapat dipahami, Mas. Oke. Paham. Apa? Bisa dong. Jadi ini aku harap karena ada ini orang-orang lain tuh bisa lihat gitu loh. Aku harapannya ya orang-orang lainnya itu juga bisa apa sih ini? Bisa aktif buat lebih peduli kepada teman-teman lainnya sehingga penilaiannya lebih bagus. Paham nggak sih? Oh, transparansi banget ini aku tak gitu. Oh, nah gitu sih. Oh iya, guys, nanti juga bakal ada kriteria khusus ya, kriteria lainnya ya. Kan ini kriterianya cuma aja kolaborasi, terus ini ada isi dengan 1, 2, 3, 4 kolaborasi aktif kalau ya sedikit kolaborasi dan lain-lain. Terus tanggung jawab, ini isu. Ini sebenarnya ini kriteria yang kriteria teman-teman PSDM kayak gini. Kriteria PSDM kayak gini. Terus ada tambahan kriteria buat divisi-divisi lainnya, guys. Jadi kalian bakal nambah apa sih namanya? Nambah kolom lagi. Kalian paham kan cara nambah kolom? Masa nggak genda? Udah nggak? Mudeng. Nah, sip, mantap. Bentar, aku bingung ya. Grupnya join apa sih? Oh iya. Sebenarnya ini udah tak minta dari lama, guys. Tapi belum tak kirim ke kalian. Sorry to say. Ini ada tambahan nih, kriteria dari teman-teman Kadif. Kalian coba cek grup ya. Dilihat ya. Bisa udah kirim kan? Ya kali ini. Nah, itu contoh. Ini kan Huminfo. Nah, nanti kamu tambahi ini. Jika kamu giniin, terus copy. Kamu paste-nya mana? Paste. Nah, tinggal kamu ganti ininya. Ganti Huminfo itu apa ya? Huminfo itu apa? Public speaking, konsisten dan kreatif. Kayak gitu nanti tulis public speaking, konsisten dan kreatif kayak gitu. Terus ini kan ada tulisan catatan ini kan, ada kalau ditekan ini ada catatannya. Turut aktif mengenal isu-isu kesenian, Mana isu sebenarnya ini nggak perlu sih, nanti bakal tak hapus sih. Aku punya kriteria lain, nanti bakal tak isi kalian. Ini nanti cara ganti catatannya ya, catatannya tuh gantinya di ini kan ada delete notes. Ini bakal bisa kalian ganti. Ya, contoh ya, kalau ini kan isu-isu kesenian gitu, kalian turut aktif, ganti aja. Turut aktif dalam public speaking mengenai KJGS kayak gitu. Terus turut update mengenai isu, susah benar. Oh, gak bingung saya. Sorry. Dimaafin nggak nih? Suaraku masuk gak guys? Halo? Masuk. Kalian rada bingung gak sih? Masuk. Nah, gini loh cara ganti catatannya. Delete notes. Nah, terus kalian isi aja. Ini kayak kriterianya gitu, selalu memberikan solusi yang tepat sasaran dan dalam sebuah permasalahan. Gitu contoh. Terus kalau semisal public speaking ya selalu kata-kata kalian lah. Paham nggak sih? Sebebas mungkin. Intinya kayak gitu. Ada yang selalu, ada yang terkadang, ada yang memberikan solusi dalam posisi kita kayak yang tak gitu, terus tidak pernah. Kalau satu itu tidak pernah sama sekali ya. Kalau 2 tuh cukup kurang, 3 itu cukup lebih,
4 tuh maksimal. Kayak gitu sih. Paham nggak? Paham. Nanti kata-katanya sebebas mungkin kalian sih. Harapannya ya gitu, itu kan ada tambahan contoh home info, ada public speaking, konsisten dan juga kreatif. Terus pementasan ada disiplin waktu, bertanggung jawab dan inisiatif dan adaptasi yang dengan baik. Inisiatif udah sih, jadi gak usah. Terus adaptasi yang baik itu tambah peka karo adaptasi podo sih guys. Jadi kayak gak perlu kayak gitu sih. Terus konsisten, cekatan dan penelitian, inisiatif itu gak perlu lagi. Kontribusi kreatif, nah ditambah aja kontribusinya gimana. Terus Gitari Putra pembahasan materi, terus saja pembahasan materi. Ini mengenal isu bisa kalian ganti karena tidak semua mengenal isu. Ini ganti aja pembahasan materi Gitari Putra, pembahasan materi atau praktik. Terus ada praktik, terus ketepatan waktu, intensitas latihan, itu sih. Kayak gitu guys. Paham nggak? Halo? Mas bisa diulangin satu kali contohnya nggak? Soalnya tadi sinyalnya agak itu ngadat di tempatku. Contoh yang gimana? Ya misal kayak yang apa itu yang ini, yang masing-masing ini loh kriteria-kriteria ini. Sampai situ Oh, tadi agak ngadat sedikit. cara nambah tulis kriteria atau gimana? Enggak, kan tadi kayak kalau nggak salah ada yang dihapus gitu toh. Nah, Oh, itu contohin misalnya kayak gimana gitu. Soalnya pas itu sinyalnya ngadat. apa yang validasi ini? Kalau bikin ini, kalian bisa bikin ini nggak sih? Bisa kan? Semisal ini hilang, ya copy terus paste aja. Udah tak bikin. Semisal kalian bingung, bisa aja cari aja di Google. Karena menambahkan validasi penomoran gitu aja. Berarti yang ini yang kriteria ini ya sesuai sama yang diminta sama kadif-kadifnya ini toh Mas? Tambahan, yang wajib itu ini. Yang wajib Oh, itu ini. oke Yang oke. wajib itu ini. Oh, terus nanti ditambah sama apa yang diminta sama kadif ini ya? Yang wajib itu 5 ini ya. Yang ini nggak usah. Mengenal isu kesannya ini ganti aja. Semisal ada yang sama atau apa ya, yang diminta kadif itu sama dengan umum, itu nggak usah ditulis lagi. Cukup ini aja. Mungkin cuma kata-katanya apa ya, semisal kayak adaptasi kan sama dengan peka gitu kan, itu kalian nggak usah tulis adaptasi lagi gitu, contoh. Terus di permintaan kadif itu ada inisiatif, kalian nggak usah bikin inisiatif lagi kayak gitu. Terus masalah cara pengisian kriteria ini, kalian tinggal klik kanan kan bakal ada cut, copy, dan lain-lain. Kalian tulis aja ini, dihapus aja bisa kok, diganti gitu. Contoh, isi dengan 1, 2, 3, 4 turut aktif dalam kesenian. Semisal ini tulisannya kreatif, memiliki style kreativitas yang unik dan tidak mendominasi. Nah, kayak gitu contoh. Terus cukup lebih memiliki nilai kreativitas dalam kinerja, kayak gitu. Sebebas mungkin sih penilaian 4, 3, 2, 1 karena itu permintaan dari kadifnya masing-masing. Paham nggak? Paham Mas, paham. Kadifnya itu nggak mengharuskan kalian tidak harus mengharuskan sesuai kadifnya. Kata-kata catatan ini sebebas kalian, sekreatif kalian. Jadi mungkin kalian bisa berinovasi lebih mengenai tulisan catatan ini. Gitu. Bisa dipahami nggak guys? Bisa nggak? Bisa Mas. Oke. Terus kan kalian bakal presentasi gitu kan. Nantinya kalian bakal minta
rapat gitu kan ke kadif-kadifnya. Kan bakal ada rapat gitu kan buat jelasin ini. Jadi kalian nanti apa ya bilang ke kadifnya itu, Mas ini dari PSDM mau mempresentasikan atau mau mensosialisasikan mengenai pengisian sidalang nih. Kira-kira teman-teman contoh divisi Tari Putra bakal selalu hadiah apa ya Mas? Gitu aja, gak apa-apa. Nanti minta hadiah apa buat mempresentasikan cara pengisiannya aja. Kayak gitu. Semisal nih ada Tari Putra dan Matpop gitu. Kalian bisa menggabungkan menjadi satu semisal kalian kesusahan buat presentasi jadi 2 kali gitu. Misal Matpop sama Tari Putra buat gabungin buat minta 1 hari gitu bisa aja gak apa-apa. Terus ya waktu presentasi nih ya aku mulai ya. Yang kalian jelasin ini dulu. Di sini ada yang notilansi gak sih? Gak ada ya, aku lupa bilang ya Allah, sorry. Jadi ya. Nanti kalian bakal ini sidalang ini misi sidalang ini. Jelasin sidalang WH itu ngapain sih? Apa sih sidalang WH? Gitu. Jelasin secara singkat aja gak apa-apa. Terus jelasin kenapa sih perlu adanya sidalang WH. Bilang aja sidalang WH sendiri ini sebagai penilaian teman-teman individu dengan individu lain. Jadi buat teman-teman agar lebih kinerjanya dapat dinilai oleh teman-teman yang lain. Apakah hal yang aktif secara langsung maupun pasif dan jika tidak ada kinerja sama lain, itu bakal dinilai oleh teman-teman divisinya lain-lain. Sehingga kami harap kinerja-kinerja kalian tetap dapat terjalin dengan lancar. Sehingga program maupun KJKS bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu. Terus ini kan bakal di-share bulan Maret nih ya guys. Kita itu UTS itu UTS tanggal berapa sih? Oh lupa ya. UTS tuh kayaknya tanggal 28. 28 Maret tuh udah UTS tuh guys. BTW. Itu tanggal 28 Maret tuh udah UTS guys. 28 sampai tanggal. Aduh, pusing dah. Baru mulai kuliahnya udah UTS. Ya, seperti itulah hidupnya. 28 tuh UTS. Tanggal 9 Ramayana, wah ngeri. 28 tuh ITS kan. Terus kalian harus udah nge-share. Kalian ngasih waktu 1 minggu buat pengisiannya ya. 5 hari kerja, maksudnya dari Senin sampai Jumat gitu. Terakhir hari Jumat. Berarti tanggal 21 sampai 25. Waktu pengisiannya 21-25. Jadi kalian bakal open ini kan kalian bisa ngopen kan? Maksudnya open share gitu loh. Paham nggak sih? Ini kan bisa share. Terus get linknya kan restricted. Nah, kalian bisa ganti ketika kalian share itu langsung ganti anyone with the link, terus ininya ganti editor. Paham nggak? Terus kalau udah hari Jumat udah selesai, itu ganti restrict, terus ganti restrict gini. Hanya orang-orang ini yang bisa ngisi gitu lah. Jadi nanti harapannya Jumat tuh udah kalian restrict. Jadi ini Senin sampai Jumat tanggal 21 sampai 25. TW1 ya, triwulan 1 tuh tanggal 21 sampai 25 sampai 25 sih. Tanggal 21 sampai 25 Maret. Paham kan? Dari 1 sampai 25 Maret buat pengisiannya. Apabila kalian bilang aja, karena ini semisal nilai kalian kurang dari 3, maka kurang dari 3 atau menurut kalian IPK terendahnya berapa? Kok IPK sih? Indeks penilaian kriteria sih bener. IPK terendahnya apa kalian berapa? 275 apa 3? Menurut kalian? Halo guys. 25. 275. 275.
Soalnya 25 ini bener-bener mereka nggak ada kinerja gitu loh. Kalau nilai 2 itu. Jadi semisal kalau ada yang dapat nilai 2 atau nilai 1 itu apa ya, nilainya bakal turun lah. Dia ada nilai 2,75 ya rata-rata. Bilang aja nilai paling akhir itu 2, apabila nilai kumulatif kalian atau indeks penilaian kriteria kalian, indeks penilaian individu kalian itu kurang dari 2,75, maka buat penerbitan surat buat surat keterangan yang dapat diterima PSDM masih belum bisa diberikan karena indeks penilaian kalian masih kurang dari minimal indeks penilaian yang disepakati di PSDM gitu. Boleh. Paham nggak guys? Terus ini kan kita ngasih waktu 5 hari kan guys. Nah 5 hari kan. Jadi aku minta bilang aja semisal sampai tanggal 21 lewat 23.59 mulai tanggal 25 pukul 23.59 itu sudah ditutup sehingga tidak dapat diisi. Apabila ada satu teman atau anak gitu belum mengisi sama sekali, belum mengisi penilaian tersebut, itu bisa saja mohon maaf kalau penerbitan surat keterangannya tidak dapat diberikan gitu. Kayak wadeni wae sih. Paham nggak Gi? Gitu aja Mas, enak. Nah jadi mereka tuh biar, aku kadang-kadang agak gondok gitu loh, saya curhat aja, agak gondok semisal kalau teman-teman tuh nggak segera ngisi gitu loh. Ngisinya kan mungkin cuma dilihat catatannya apa ya, lihat kriterianya apa sih gitu, terus tinggal dinilai aja berapa ya orang ini, nilainya 1 aja kayak gitulah contoh. Tinggal gitu doang, penilaiannya juga sesuai namanya masing-masing gitu. Terus bilang terakhir itu tanggal 25 gitu. Selanjutnya cara pengisiannya kan ada, tadi kan udah mengenai pengenalan sidalang dan juga kapan pengisian sidalang itu, terus nilai terakhir syarat-syarat sidalang itu buat penerbitan surat itu berapa kayak gitu. Terus cara pengisiannya kalian teman-teman milih nama masing-masing. Contoh teman-teman nyari namanya masing-masing, contoh nama kamu siapa, contoh nama kamu Puji. Oke, Puji berarti kamu menilai di sheet namamu masing-masing. Itu ada namamu, terus ini terus aja Puji. Terus kamu baca aja catatannya apa. Catatan ini dibaca secara jelas biar kalian paham mengenai cara penilaiannya. Terus kamu ngisi aja penilaian ini. Terus ini kan ada biru-biru ini. Jadi kalian nggak perlu ngisi karena apa ya? Karena kalian nggak boleh mengisi nilai kalian sendiri kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu ngisi yang ada biru-birunya kayak gitu. Terus kalau cara pengisiannya ya lihat catatan ini, terus pencet tanda panah ini, tinggal milih aja angka berapa penilaian dia kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas. Apa? Oke, bisa kan? Jadi kayak gitu guys. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Kayak udah sih kayak gitu. Buat pengisiannya kayak gitu. Terus bilang lagi kalau deadline-nya tanggal 25, apabila melewati tanggal 25, mohon maaf kalau surat keterangan atau penerbitan keanggotaan tidak bisa diberikan. Surat anggota aktif kepengurusan PH tidak bisa diberikan apabila melewati tanggal 25. Sebelum ada keputusan dari masih semisal melewati tanggal 25 mengisi, perlu ada persetujuan dari ketua KJGS dan juga ketua KJGS, terus PSDM, kepala divisi PSDM. Jadi ada persetujuan dari dua ketua itu. Paham?
Gitu aja biar lebih enteng sih, semisal mereka kelupaan, bener-bener kelupaan. Paham nggak guys? Paham, Mas. Terus ini kan ada range waktu antara 21 sampai 25. Kalian cek lagi pada tanggal 23 atau tanggal 22 atau tanggal 23 aja lah. Tanggal 23 atau 24. Tanggal 24 aja sih, hari-hari terakhir gitu. Tanggal 24 kalian follow up lagi. Lalu teman-teman semisal belum ngisi, apabila teman-teman yang belum ngisi, buat segera ngisi ya, karena tanggal 25 telah kita bakalan ditutup dan kalian teman-teman nggak bisa ngisi lagi. Gitu. Terus kamu semisal ada yang belum ngisi ya, contoh Niko ini belum ngisi, kamu bilang ke kadifnya, contoh kadifnya siapa gitulah, Niko belum ngisi, terus kamu bilang ke kadifnya siapa, Mas mohon maaf, ini buat buat Niko sama ini belum ngisi Mas, jadi mungkin Mas bisa ngomong sama Mas, bisa ngomong ke dia buat segera ngisi gitu. Kalian nggak harus langsung terjun ke chat dia gitu kan, karena bakalan apa ya, sebenarnya kalian nggak kenal, bisa bakalan awkward gitu ya. Jadi kalian bisa minta bantuan kepada kadifnya, biar kadifnya juga lebih responsif dan juga lebih bertanggung jawab pada staff-staffnya gitu loh. Jadi semisal ini tanggung jawabnya sih teman-teman di delegasi dan juga kadifnya. Semisal ada anggotanya belum ngetik, itu bisa kalian ngechat ke kadifnya biar kadifnya terjun secara langsung kepada anggota yang belum ngisi. Paham? Paham, Mas. Misal belum masih bingung, boleh tanya kok. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Ini SPH udah saya ini. Terus ini kan udah tak isi kan, info, inventaris, SPH, masing-masing. Aku saran kalian ngisi dulu aja sebelum kalian share ya, kalian bikin semua aja dulu. Habis itu kalian copy paste, tulis ke TW2, TW3, TW4 gitu. Paste ke sini. Biar kalian nggak bikin lagi. Kalau kalau bingung cara ngepaste, kalian bisa ngeduplikat dulu baru move. Kalian duplikat dulu, terus kan ini bisa diduplikat kan? Mana duplikat tuh? Mana sih duplikat? Make a copy ya. Bentar, nunggu ya, sabar. Copy ada. Nah, ini kan ada copy of SPH gini ya. Tinggal aja move gitu, move tuh. Ini. Bentar. Move tuh ini 3 kali mencet back. Terus ke TW2 kayak gitu. Terus duplikat lagi TW3, duplikat lagi TW4. Kayak gitu. Paham? Paham nggak guys? Paham, Mas. Itu sih. Terus ini kan aku baru coba ini contoh tak lihatin yang inventaris tuh belum bikin, ini masih ada tulisan Andita juga. Nah ini nanti kalian ganti aja nama-namanya siapa aja gitu, baru kalian duplicate. Terus yang main description ini kalian hapus aja nggak apa-apa. Jadi nama pertama ini ketua kepala divisinya, habis itu anggota-anggotanya. Kalian udah punya file spreadsheet seluruh anggota nggak sih? Yang aku minta buat kalian isi tanggal lahir, karena aku nggak tahu tanggal lahir kalian. Iya, itu ada. Nah, itu pakai itu aja, nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal ya copy paste itu aja. Terus kayak gitu kan. Jadi ini kan tanggal 21 udah bakal di-share kalian 21 Maret ya.
Aku minta semisal kalian slow ya, aku nggak nentuin datanya kapan, pokoknya tanggal 21 udah bisa harus di-share, wajib di-share. Jadi kan ada waktu 1 bulan lebih nih guys, masa kalian nggak ada slow-slownya buat ginian? Ya kalian nggak ada slow-slownya ya, semisal kalian ada waktu jeda kayak 1 minggu gabut nih ya, coba buka drive PSDM, apain gitu, oh iya aku belum isi dalam nih, aku bikin ya gitulah contoh. Jadi kalian ngisi itu, bikin itulah. Apa dipahami ya pribadi? Lanjut ya. Masih lama guys. Tapi wis dimakan dulu sampai putih. Sampun. Wes. Tak kira itu dong keliren yang kok. Ini mana ya tadi? Itu udah diburu belum tak isi guys. Nanti tak tak bikin nanti yang udah diburu siapa sih? Nisa ya? Iya gak sih Nis? Iya, Mas. Nah, nanti drive-nya tak taruh gitu. Soalnya kamu bakal terjun langsung menjadi ketua-ketua lain-lainnya gitu. Oh iya, ini kan kalian ke Dipuro ini kamu bisa masukin seluruh koornya mbok masukin sini nggak apa. Koornya mana? Mbok share koor-koornya atau staff-staffnya isi aja siapa aja gitu. Email-emailnya. Biar mereka ngisi-ngisinya di sini. Gitu. Kalau enggak, kamu bikin aja drive ini. Ini folder contoh acara. Udah kalian ganti aja ini yang bisa kamu share di acara. Kalau acara itu berarti staff-staff acara aja yang bisa ngisi dan ngedit itu. Contoh. Nanti kamu gitu ya Nis. Soalnya ini drive yang bakal kita nyalain sih Gadi Puro doang sama Gadi Maju. Berarti nanti Raffi mungkin bakal nge-share ini sih. File Gadi Maju ke ketua pelaksana Gadi Maju. Biar mereka yang terjun secara langsung mengenai pengisian drive-nya aja. Itu yang Gadi Maju ini karena kita nggak kemungkinan besar ya nggak bakal jadi ketua pelaksana. Paham nggak sih? Iya benar. Nggak menutup kemungkinan jadi ketua pelaksana sih kalau kamu mau. Tapi kayaknya nggak bakal karena ketua pelaksana ya itu biasanya anak-anak pementasan atau enggak anak-anak divisi latihan. Gitu. Itu juga tergantung mubesnya. Nah, kamu bertanggung jawab di mubesnya itu. Nanti kayak bertanggung jawab mubes itu, kamu bakal diskusi secara langsung sama Mas Garda sama aku. Dan juga ngurusi Cidalangnya. Terus kita kembali lagi ke kemana ya? Ke laptop si Unyil. Ya. Ke Cidalang lagi guys. Ini kan baru 2 ya, quality control kita ya. Mana PH KJGS dan juga review terbuka. Nanti semisal ada apa sih nih? Ada divisi yang bikin yang butuhin quality control, pasti kan butuh kan ya, kayak agenda-agenda workshop-workshopnya pasti kan perlu quality control. Jadi kalian teman-teman ini yang bikin quality control tersebut. Buat quality controlnya, buat penilaiannya ini, nanti kalian kan ini ada kan, bakal ada ini ya. Nanti yang bikin tuh kalian. Jadi nanti yang bikin kalian, tapi nanti aku yang bantu sih, kayak yang menghubungi nanti aku sih. Gitu. Buat penulisannya kayak gitu. Kalian tinggal kopas sih gampang sih. Tinggal kopas terus ganti aja semisal poin pertanyaannya atau poin kuisnya siapa nama kamu, terus emailnya apa, kayak gitu boleh kalian tambahinnya perlu aja. Terus buat kepentingan ini kalian bisa tambahin sih, tinggal duplikat ini aja. Atau kepuasan gini setelah kegiatan, terus kritik dan cara gitu. Misal kalian memerlukan tambahan pertanyaan-pertanyaan, terus kalian bisa mengganti aja ini namanya aja, bukan dia aja. Paham nggak? Guys, paham nggak? Halo? Belum paham ya? Bentar aku jelasin lagi ya. Jadi nanti aku gini aja.
Jadi nanti kalian tinggal kalian pencet ini, pencet klik kanan, ada salah satu formnya. Terus kalian bikin copy baru. Kan nanti bakal ke kopas gitu kan. Ya, kalian ganti aja namanya, ganti apa ya? Contoh, quality control workshop pementasan, contoh gitu ya. Terus kalian kriterianya tinggal diganti aja. Terus ini buat pencet, terus ganti aja kriterianya apa aja. Kriterianya kalian ganti aja nggak apa-apa. Kayak ini apa sih kayak? Berarti sehubungan dengan telah dilaksanakannya workshop pementasan UKJS 54, kami minta kesediaan teman-teman untuk mengisi sidang quality control workshop pementasan UKJS 54 gitu. Hasil ini akan jadi semua tahun ini dan tahun yang akan datang. Yang sih yang akan datang, contoh yang akan datang. Contoh kalau sama pementasan, berarti ini PSDM dan juga pementasan, paham nggak? Contoh yang semisal yang membutuhkan quality control itu teman-teman dari divisi pementasan, nanti buat tambahin aja acuan bagi divisi PSDM UKJS dan divisi pementasan UKJS UGM di tahun ini dan tahun yang akan datang dalam masa kegiatan apa sih ini ya, contoh aja kegiatan workshop pementasan gitu. Terus siapa nama kamu ya, namanya aja siapa. Terus misal ada luar dari UGM nih, bisa kasih instansi ini nanti karena mereka bisa ngisi mungkin instansinya apa kayak gitu, kurang lebih itu. Terus buat kepentingan dan keinginan ini kalian bisa nambah gitu, buat tambah aja, duplikat aja nggak apa-apa. Jadi ini loh kalau duplikasi terus ganti aja kriterianya apa sih yang mau dibutuhin, paham nggak? Oh, jangan lupa ganti ini tulisan ini. Paham. Itu contoh itu. Kriteria nanti ini kan kriteria umumnya ya. Nah, kriteria umumnya kayak gini. Cuma kalian mungkin seinovasi sekreatif kalian buat mengganti kata-katanya. Tahu nggak sih? Ini bukan quality control ini bakal mudah banget. Jadi kalian tinggal mengganti kata-katanya. Gitu. Ini nanti kamu bilangnya semisal apa ya, proker dari kan ini kan aku udah bagi delegasi itu kan. Nah, itu nanti kalian tanya kadinya, Kak, semisal ada proker yang butuh proker seluruh proker dan butuh quality control, nanti hubungi saya ya Mas, nanti saya buatkan buat quality controlnya. Terus aku boleh minta mungkin Mas contoh ya, mungkin Mas Adil ada tambahan buat kriteria, boleh banget nih buat minta ke kami, nanti bakal kami buatin kriteria apa ya, kriteria form tentang contoh kepentingan keinginannya apa aja itu. Terus kamu kirim aja yang udah yang pertama kan yang umum ini aja, atau kirim aja apakah ini sudah oke atau perlu ada tambahan atau revisi gitu aja sebagai pengingat. Aku yakin ya teman-teman KD itu udah cukup aja gini aja, cuma ganti-ganti namanya aja. Kayak menurutku gitu aja sih, paham nggak? Paham. Mungkin Nisa ataupun Puji. Kayak Puji udah ngantuk gak sih? Ini udah jam 10 lebih loh. Enggak sih. Aman dari aku. Aman. Oke, aman ya. Oke, lanjut ya. Kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Kurang dulu ya. Alhamdulillah. Jangan lupa beristighfar ya guys. Semangat. Terus ini si dalang ya. Si dalang ini bakal ada 4. Aku belum tak bikin ya. Saya tak bikin dulu ya guys. Gitu. Copy duplikat. Nggak di duplikat ya guys.
Ya, nanti aku bikin kode buat si dalam body Purwo. Dalam body enggak triwulan sih. Nanti aku jelasin lagi ya mengenai si dalam ini yang acara. Nah ini bakal lebih ribet sih menurutku ya daripada PH. Soalnya PH itu kayak kita 3 duplikat gitu loh, nama-namanya nggak bakal diganti gitu. Itu kan kita proker kita kan bakal solo, kayak solo banget kan kita besok udah sepi jam nih. Udah solo nggak ngapa-ngapain guys. Tinggal apa ya? Tinggal tinggal di Purwo dan lain-lain itu. Sini ganti aja si dalam ambal warso KJGS. Berapa gitu aja. Tapi kalau 5 ini enggak sih? Oh lali ya ulang tahun di tempat. Ini aja. Nah ini kan namanya anak belum tak isi ya. Jadi nanti bakal tak copy paste nih guys. Bakal tak yang SPH ini. Ini bakal kalian bikin ginian juga. Penilaian kolaborasi terus tanggung jawab peka inisiatif ini belum. Aku udah minta tapi belum dikasih. Mbak. Ini aku bilang masa Ramayana ya. Sorry. Ini Ramayana ya. Aku mau ngomong ke Puji dulu. Dan teman-teman wajib mendengarkan. Aku ini belum minta kriterianya nih. Kriteria ke Mbak Sasa. Udah tak minta tapi belum ditanyakan ke teman-teman kadip-kadipnya. Nanti kriterianya mungkin bakal aku tanya lagi karena data data panitianya siapa aja udah terlihat gitu kan. Jadi nanti kita bakal bikin SPH lagi kayak tadi. Divisinya bentar ya. Soalnya buat kriteria kegiatan acara itu beda-beda ya. Nggak sama-sama kepengurusan gitu loh. Karena kayak contoh ya, perlengkapan bisa ke Jogja itu sebagai kriteria juga bisa. Terus aktif dalam pengangkutan barang kayak gitu juga bisa jadi kriteria. Tergantung kadifnya masing-masing gitu. Bentar sih, aku bingung ya. Ramayana lagi, grup Ramayana segini apa tuh? Rimini. Oh iya. Ini yo. Drive-nya tuh mana sih? Drive apa? Spreadsheet udah ya. Kamu? Ya, spreadsheetnya Mbak Dira. Kan udah ada data anunya gak sih? Data susunan panitia yang data Ramayana. Ada deh. Nah itu. Nanti saya benar tak buka ini ya. Bentar ya guys, sabar. Nah nanti tiap divisi itu nanti bakal bikin kayak tadi kayak divisi pengurusan gitu dengan kriteria tergantung kadifnya masing-masing. Karena tiap divisi itu memiliki kriteria sendiri-sendiri, kayak bisa kayak kriteria pengurusan. Paham? Ya, gitu. Kalau yang Apa? ketua sekre itu berarti maksudnya ke apa? Ya? Enggak. Ya. Aku sebenarnya bingung ya ketua sekre itu masuk yang mana. Itu kayaknya nggak perlu deh. Ketua sekre nggak perlu. Itu soalnya Ya aja. nggak kayak kepengurusan. Jadi aku bingung.
Jadi Oke. lebih ke langsung ke ini. Kan yang divisi test manager ya. Nah, ini bakal ada koordinatornya siapa, buat terus nomor 1, terus Farhan, aku, Mbak Naya, Monica, Mbak Ermi, Rio, Ara, Akila, Kar, Shelin, Yuninda. Namanya mau aku lurut tok ih. Gini. Kita aku sadar lagi. Kita nih. Ya contoh gini, nanti state manager bikin kayak draft itu lagi. Berarti ada 12 itu. Kasih Tari Putra cuma 2 tok. Lagi 3 tok. Mbak Mas Taruna, Lilian sama Aki tuh 3 tok. Terus ini berarti ini Tari Putri sendiri siapa, terus Karawitan sendiri siapa, bikin divisi satu-satu gitu ya. Lucu. Paham? Ini Iya, bukan kamu yang bikin, maksudnya bukan kamu semuanya bikin ya. Nanti kamu bagi buat kita semua 5 orang ini buat kerjain itu, bikin draft itu. oke. Nanti kamu yang ngedeadline kapan. Jadi kamu koordinator kita ini, kamu bagi kamu contoh ya, aku buat minta bikin apa aja, bikin SPH yang mana, SPH, SRBP yang mana. Contoh aku Sidalang yang terus humas lengkap sama dokumentasi. Nanti aku yang bukan yang bikin Sidalang ini, Sidalang Ramayana yang ini. Terus contoh Anissa buat yang konsumsi sama kostum, nanti yang ya bikin ini konsumsi sama kostum. Nanti yang bagi kamu seenaknya, kamu gimana baginya. Terus kamu ngasih deadline kita kapan, terakhir kapan. Soalnya bakal ada 2 kali nih, paham nggak? Apa ya? Penilaian Sidalang ini bakal ada 2 kali. Oh, Dari awal first gate kemarin, kan first gate tanggal 9 sampai ya. tanggal berapa sih? Tanggal 9 April. Berarti kan ada waktu 2 bulan nih. Tanggal 9 itu nanti kita minta, nanti kamu minta ke Mbak Sasa. Paham nggak? Semisal kamu bingung Mbak Sasa, nanti aku aja yang ngomong Mbak Sasa nggak apa-apa sih. Nanti kita diskusi sama Mbak Sasa buat minta waktu ketika rapat buat jelasin penilaian ini. Nanti kita kasih waktu gitu. Paham nggak? Paham. Jadi nanti ada tanggal 9 Maret sama tanggal 13. 13 itu setelah kegiatan ya. 13 April. 13 April. 9 Maret sama 13 April. Itu 9 Maretnya mungkin kita bakal 9 Maret tuh enggak jadi apa sih? 9 Maret tuh hari Rabu. Mungkin bakal dikasih waktu 1 minggu gitu terakhir pengisian gitu bisa. Atau enggak 3 hari gitu. Nanti kamu yang koordinasi kamu koordinasi kita deadline terakhir bikin itu kapan, terus siapa yang bikin divisi-divisi ini siapa saja. Misalnya contoh aku bikin SM sama Tari Putra, terus Iki Tari Putri sama Karawitan. Itu nanti setelah kamu yang bagi. Terus apa ya? Buat presentasinya ya kayak tadi, kayak SPH itu. Oke. Terus buat penilaiannya nanti bakal nanti kita diskusi sama Mbak Sasa dulu. Oke. Kriteria-kriterianya kayak gitu sih. Karena tiap divisi itu punya kriteria sendiri-sendiri gitu loh. Bisa dipahami? Bisa. Ya kayak gitu, nanti kamu yang koordinasi kita mau kamu bikin yang contoh aku bikin siapa, bikin divisi apa aja gitu. Oke. Bisa yang lainnya gimana? Dapat dipahami? Nanti di GM juga gitu, GP juga gitu, ambil juga gitu. Bisa dipahami ya guys? Ayo.
Bisa, Mas. Mungkin Raffi atau siapa gitu. Jadi nanti kalian yang kriteria-kriterianya itu nanti kalian diskusiin ke ketua pelaksananya. Kok apa sih? Ke ketuanya. Kalian diskusi ke ketua pelaksananya itu. Ini dari sistem plastik kayak. Kok Shelin kok? Oh, dah. Kok deh SM karo Tari Putri. Kak saya lah. Kayak gitu guys. Bisa dipahami. Kalau bisa dipahami bilang paham dong. Paham. Ya Allah kalian udah veto ya. Udah capek. Paham. Ya udah deh kayak gitu. Oke, karena kalian udah paham, mungkin kayak gitu sih masalah broker dan non-broker. Jadi kita pembahasan tinggal ROCG rapat rutin. Syukur we. Kasih musik. Duk 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 duk. Juara. Oke. Nah, Ayo semangat toh. Semangat. Gini. ROCG yang aku maksud itu ketika kita rutin on cam. Gak ada. Jadi aku minta on cam cuma di awalan doang. Di awalan sampai jurnal selesai, sampai pengisian jurnal selesai. Habis itu kalian off cam nggak apa-apa. Apakah itu menjadi beban buat kalian? Tidak, tentu tidak. Ngeri ya. Ya pokoknya cuma buat pengisian jurnal doang, jurnal mingguan. Kayak pembahasan selanjutnya tuh nggak ada jurnal gitu loh. Terus misal kalian apa ya, ada mau butuhin kayak mau cerita-cerita gitu, mau rapat gitu nggak apa-apa. Itu sih. Soalnya kita kemungkinan besar tiap Jumatnya itu bakal sering rutin gini loh. Gak tentu sih, ya kadang-kadang mungkin kita nggak rutin karena ya emang nggak ada pembahasan atau nggak ada yang perlu di rapat rutinin. Tapi seringkali bakal rutin gitu loh, contoh pembahasan. Karena kalian udah masuk delegasi ini, kalian mungkin bakal cerita-cerita tentang runyamnya ataupun sepinya grup itu dan perlu pengembangan gimana ada yang kurang aktif gitu. Gitu sih. Oh iya, aku minta mungkin kalian tolong lebih dekat lagi dengan kadifnya lah. Biar lebih enak lagi ngobrolnya. Gitu. Biar lebih ceritanya lebih pelan gitu sama kadif-kadifnya. Oke. Kamu tuh apa sih? Oh iya, bareng sama Denny gak sih? Ya, saya sama Denny gak sih? Iya. Adik, sekre main Denny ya. Dia tuh tidur di situ sering juga. Kalau nggak ke kos ya situ. Tapi sering banget tidur di situ. Sering. Karena sekre itu udah sering buat orang tidur gitu loh. Capek. Terus kalau kamu kayak aku ya rumahku kan Prambanan, terus ada teman-teman yang rumahnya mana gitu. Kayak agak malas buat pulang, kayak terlalu malam gitu. Biasanya pada ke sekre gitu. Karena kuncinya kalian juga tahu kan kuncinya di mana. Kuncinya itu ya di pojoknya itu nanti kalian bisa tidur gitu di situ. Terus kalian semisal mau tidur di sekre gitu, bilang aja ke Pras ataupun ke Dani. Hah? Ya takutnya kalau kalian nggak ada. Semisal ada apa-apa kan, semisal kalian butuh teman ataupun apapun itu kan mereka juga kan siap sedia gitu loh kalau deket. Betul guys.
ataupun kalian yang Raffi itu anak asrama terus pulang malam, kan bilang kamu bisa menghubungi Dani buat tidur di sekre. Ada yang perlu ditanyakan nggak guys? Itu sih masalah ROTG buat on cam sih kalau aku. Sama kalau telat, kalian mau konsekuensi telatnya apa? Halo guys. Mas, kalau misal telatnya itu ada misal nih kalau lebih dari 10 menit kayak atau gimana gitu gimana? Oh, aku ya juga pengennya gitu. Jadi aku bikin biar Juga ada. pas-pas banget, takutnya kan emang karena kendala sinyal atau emang gimana gitu loh. Iya, bisa semisal telat gak ada. Namun itu juga perlu ada pertanggungjawaban gitu loh. Ada fotonya. Semisal kalian mati lampu nih ya. Terus kalian gak bisa join. Kalian harus ada fotonya. Buktinya. Share di grup. Wajib. Kayak ini tadi kurang jelas anjir. Telat Nah ngapain lo anjir. iki kena lagi. Tenang gini. Pokoknya nak telat gak ada alasan. Alasannya gak cedek. Bakal digoreng. Selama 1 menit. Tuh. Jadi mungkin apa ya, toleransinya itu mau 10 apa 5? Ngeri ya sih. 10 sih kalian bakal pilih. 10. Jadi kalau kita rapat jam 19.30 bakal jam 12.40 terakhir gitu ya. Iya, Jadi, iya. nah. Terus kalian kalau semisal udah solo, kalian gabung aja nggak apa-apa. Terus tinggal nunggu gitu daripada kalian tiba-tiba, kalau kalian udah join terus tiba-tiba mati lampu malah lebih aman daripada kalian nggak join sama sekali dari awal. Paham nggak sih? Paham. Nah, kayak gitu. Terus ini ya kesedihan kalian sih. Ini kalian setuju nggak sih kalau kita ROTG-nya gitu? Aku takutnya kalian keberatan gitu loh. Kan RO3 kita kalau telat, nah telat tuh maksimal 10 menit. Jadi apa? RO3 itu rule of the game. Jadi peraturan permainan kita lah. Peraturan rutin kita, rapat rutin kita. Jadi kalau telat, biar kalian biar lebih apa ya, disiplin dan dapat manajemen waktu yang baik. Wah, alasan baik. Ya kayak gitulah alasanku. Terus nah, itu toleransi sampai 10 menit gitu. Terus kalau semisal apa ya, Kak, telat ada contoh kalian lagi di perjalanan. Mungkin kalian bisa kirim live action kali. Apa ya, live lokasi kalian. Ngeri banget ya kok pacarnya dewe. Ya kalian bisa live gitu, apa sih live location gitu nggak apa-apa. Sebagai bukti kalian ataupun foto kalau kalian lagi perjalanan mungkin live location aja sih nggak apa-apa. Live share location itu paham nggak sih? Nah, kayak gitu sih. Terus apa ya? Kalau anak-anak apa ya, anak-anak divisi Tari Putra itu mereka pakai Zenly mau nggak sih? Pakai Zenly yakin? Kalian setuju nggak kalau kalian pakai Zenly? Ya, semisal HP ini juga menguntungkan kalian, semisal HP kalian dihilang atau gimana, kalian bakal tahu gitu. Teman-teman kamu bisa ngechat kita gitu. Mas ini HP ku terakhir di mana ya gini-gini. Kalau kalian pakai Zenly, ya udah nanti kita pakai Zenly aja live location-nya biar enak juga. Terus semisal nih kalian telat ataupun nggak ada sama sekali, konsekuensinya kalau aku ya saran gue ya bikin konten live atau sekian. Setuju apa enggak? Atau kalian ada saran yang lebih bagus lagi?
Kok malah menangkap deh? Konten apa tadi kok? Konten live atau KJGS? Hah? Konten IG. Oh, Kontennya bebas sih, kayak bisa feeds yang beberapa halaman gitu, slide beberapa halaman, ya minimal 3 lah. 3 halaman gitu bisa. Biar kalian juga berlatih buat bikin desain-desain gitu, ataupun kalian mau bikin reels gitu, tiktokan gitu di live atau KJGS bisa. Kayak gitu sih. Boleh banget. Deadline-nya kayak contoh semisal kamu telat hari Jumat ini, semisal Jumat depan kamu belum upload, wah, di double. Setuju apa enggak? boleh sih, boleh. Apa denda? Kok dendanya terlalu memberatkan kalian nih? Bentar, aku. Ayo, kalian juga anak kos gitu loh, dendanya lumayan nih. Setuju sih kalau konten. Ya udah ya, berarti kalau kalian sampai minggu depan, Jumat minggu depannya belum upload, wah, di double itu ke sekalian. Bukain sih. Infonya. Hmm. Sebentar ya, aku ki lupa ya. Nganu Sandini ya. Iya tahu nih sih enggak? Bentar ya Ada guys. apa? Oh iya. Gimana? Ah, teman nggak kerungu lagi. Berisik banget ya. Kayak ada suara. Harus. Apa sih? Aku kok bingung ya. Iku loh. Kan Breakout. rekaman. Kok rekaman. Report meeting. Record. Astagfirullahaladzim. Kupengku. Aku Ya, notelan gitu. Nggak ngerti kok. Manggung. boleh. Berarti guys. Kalau kamu juga bisa nganu buat upload di apa sih ini, di Drive itu juga bisa. Oh iya deh, kok tak kirim nganu, tak kasih link buat emailnya kita. Di general gitu, terus record meet gitu nggak apa-apa. Terus aku kayak butuh sekretaris gak sih, kayak buat nganu ngetik gitu, notulen. Daripada kalian record terus kan kayak, Asyik. ya nanti kesediaan kalian aja deh, siapa yang mau jadi notulen gitu ya. Aku ada tadi yang plan hari ini tadi. Enggak, belum sih, aku belum bilang sih. Goblok sekali ya. Sorry. Nanti ingetin ya, buat rutin selanjutnya bakal butuh notulen kalau nggak record. Soalnya kalau record tuh agak, kalau nggak terlalu tricky, kayak ini kan terlalu tricky, perlu recordan. Ya gitu, perlu notulen, kayak kita lagi dibahas apa, kayak yang penting-penting gitu. Mungkin bisa record, tapi kalau pembahasannya lebih omongan atau lebih kayak diskusi gitu, bisa notulen. Email PSDM UKJGS UGM. Aku sih lupa ya sih. Gmail.com. Nanti aku cari dulu ya passwordnya apa ya. Kadang-kadang lupa. Itu buat Instagramnya. Terus itu buat emailnya. Kayak gitu guys.
Terus Meet-nya ini bakal pakai itu terus ya. Pakai link Meet ini. Pakai Google Calendar. Google Calendarku yang udah aku share itu yesin aja, guys. Apa? Nah, yesin aja biar kalian ada notif gitu loh. Mas, aku izin nambahin yang apa Meet ini ke deskripsi ya, biar mempermudah kalau mau join gitu. Boleh banget. Oke. Kalian tuh nggak perlu kayak izin-izin gitu ya. Tinggal bilang aja nggak apa-apa. Ya, ini grup kita bersama, drive kita bersama. Kalian yang isi perabotan-perabotan kita biar menjadi rumah PSDM. Kayak gitu. Asmi, gimana San? Iku Instagram live atau juga kalian bisa masuk PW-nya itu. PW-nya itu di wallet tak coy, passwordnya kecil at live. Hah? Lihat di deskripsi. Nah, gitu sih. Berarti link grup kita udah ada. Nah, meet kita juga udah ada, email kita itu. Tapi aku lupa ya. Passwordnya nanti aku cari ya, aku edit itu. Nanti Ki sebelum kamu ngirim aja, mending nanti tak bukain dulu. Nanti kamu ngirimnya nguploadnya lewat PSD. Nah, kayak gitu. Enak-enaknya aja guys, santai. Ada yang mau ditanyakan nggak guys? Karena kita pembahasannya udah selesai. Yeay. Nggak tahu guys, aku lagi di rumah. Besok Ki di Konrono Ki. Wes. Kalian sing ning kene sapa sih Raffi karo iki ta ya? Kalian jam 13 bisa ke jam 13 jam 1 ya. Berarti durung dhuwur lah wis ning sekre. Yo kan kan yo persiapan tas saya. Ada yo persiapannya nggak seberapa sih. Heeh. Nah, tenang toh. Nah, kan aku udah bilang sama Garda, ini nggak bisa anak PSDM mau kebetek. Terus aku minta anak Huminfo. Karena yuk MC-nya relate banget ya Huminfo gak sih? Hmm. Ya PSDM juga sih, cuma Lebih biar ke ya biar lebih melatih juga lah anak PSDM, anak Huminfo. Terus kita juga semisal membutuhkan MC, kita juga bisa sedia. Namun saat ini kita tidak dapat bersedia untuk menjadi MC pada kali ini. Terus aku mungkin apa ya? Teman-teman kayak gitu sih udah. Kayak Garda tuh nggak minta bantuan apa-apa ya. Cuma minta follow up itu doang. Udah semuanya udah di-handle. Oh iya guys, kalau kalian ada informasi di grup ya UKJS UGM, tolong responnya. Kayak kayak opo kayak emoticon kayak opo kayak ya itu kayak kayak lebih menghargai kepada teman-teman yang udah ngechat gitu loh. Apalagi kasihan Auminfo kok dikacangi you know. Kayak apapun itu tolong di chat aja gitu. Terus kalau kalian punya apa ya kayak punya ide apa atau inovatif apa gitu tinggal aja ngirim di PSDM di UKJS UGM gitu kayak greeting gitu kayak ataupun semangat semangat gitu ataupun kalian tahu mana gak sih foto-foto kayak selamat pagi yang bapak-bapak ibu-ibu yang nah kayak gitu mau kirim no, PH PH 54 gak apa-apa sih. Nah kayak gitu.
Pokoknya baik gak fokus sih guys, kayak lucu-lucuan gitu. Jadi kita tuh juga mengaktifkan PH gitu loh, soalnya grup PH kayak diem-diem baik gitu loh. Ya mungkin karena kurang kerekatan atau enggak kita baru beberapa hari ini satu divisi atau beberapa hari ini bergabung ke PH. Baru 1 minggu lebih dikit ya sih. Itu aku makan. Apa? Kak. Oke sih kayak Ini gitu nanti sih. mau aku taruh ke drive juga. Apa-apa? Aku bikin satu lem mau aku taruh ke drive juga. Iya gak apa-apa. Masukin aja di general. Oke. Di general mana ya sih? Nanti rekordan di general aja gak apa-apa guys. Di general nanti kalian tulis aja bikin drive, bikin folder baru. Aku bikin folder ya. Notulen rapat. Nah, taruh aja di situ. Nanti kalau bentuknya kayak Google Docs nanti isi aja di situ. Sini folder record. Kalau nggak berhubungan secara PSDM atau secara umum tentang UKJ guys, bisa kalian share di situ guys, kayak nggak masuk kategori folder-folder yang ada di UKJ, yang ada di PSDM, masukin aja situ. Terus kalau kalian mau lihat apa ya, lihat drive PSDM 53 atau PSDM 53, itu nanti kalian bisa bukanya lewat link, lewat email tuh, email dan sandi itu. Apa sih, lewat email PSDM. Soalnya aku nggak bisa nge-share guys, karena ini kewenangannya Mbak Winda. Jadi kalian bisa melihatnya pakai lewat akun PSDM. Ini juga banyak, ini tak share aja ya. Ini ada LPG 5152, terus general, SOP. Ini SOP seluruh kegiatan ini. Nanti bakal dibahas lewat rapat kerja. Nanti yang urus si Garda. Kita cuma bantu. Nah, ada Gede Purwo kalau kalian butuh. Tapi Gede Purwo ini tuh kurang jelas itu, kurang tertata. Jadi mungkin aku harapannya lebih tertata lagi sih foldernya. Bisa dipahami guys? Mungkin cukup itu, kok ket mau cukup gak cukup no. Kok ngono sih guys, udah selesai sih kita. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kok belum sih? Sudah apa tidak? Karena kita habis ini, kalau belum aku bingung kan. Gak ono lanjutan ya. Ya pertanyaan selanjutnya, semisal kalian ada pertanyaan langsung chat di grup aja lah. Ya kan? Meet ini kita sudahi. Kok kita gak pernah berdoa ya? Ateis banget ya cuy. Udah di awal ketika meet ini. Itu udah. Ini Raffi gimana? Dekah pertanyaan atau ini aku cek kalian sudah tidur apa belum? Anissa, apakah sudah tidur? Wah, ternyata sudah, guys. Sudah juga ya. Rizky Puji sudah tidur. Belum. Oh, berarti durung turu ya. Berarti Nisa kan Raffi sudah terlelap, guys. Yaudah, kita tinggalkan saja mereka berdua. Enggak, Anissa Mas. Oh, Nisa harus bangun. Enggak bangun tadi masih hidup. Ya udah, Fresh banget ya, Mas. Kita cukupkan ya. Udah 22.40. Karena aku udah bilang karena malam ini bakal lama sekali.
hampir 3 jam kita rapat. Mungkin sudah kita cukupkan untuk yang masih di luar biar segera pada pulang. Iki. Iki pulang Ki. Nanti kena klitih loh. Bilang aja sama Dani. Ya kan, Mas, ayo Mas Dani di aku sekre ora turu ae. Enggak apa-apa. Dani sering tidur sendirian tadi sekre. It's okay. Kalau kamu tujuan kamu baik. It's fine, thank you. Mau ke sekre ngapain? Tidur lah. Enggak, ya bisa main cerita-cerita gitu di sekre itu. Sekre itu kalian bisa apa ya, meluangkan keluh kesah kalian kepada teman-teman gitu, sehingga kalian jenuh sendirian atau kan orang-orang kan perlu bersosialisasi gitu di sekre bisa. Malam-malam kita deep talk sering aku. Ya udah guys, kita memperpanjang menit ini. Cukup itu guys. Terima kasih sudah meluangkan waktu rapat rutin pada malam ini tanggal 11 bulan 2 tahun 2022. Semoga seluruh meet ini dapat seluruh hasil meet ini dapat kita amanahkan atau kita dapat optimalkan ke depannya. Jadi aku minta buat teman-teman karena udah ada notulen bisa dibaca notulennya biar memahami lagi semisal lupa-lupa. Terus kalau ada apa-apa bisa lu tanyakan di grup. Jangan lupa ramein grup-grup delegasi kalian dan juga lebih responsif lagi lah ke grup UK, grup PH. Gitu sih. Untuk belajar responsif. Oke Mas. Semangat. Semangat, happy you. Semangat ya. Bye-bye. Jangan giga Wiki. Iki aneh-aneh.